dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Hari ini kita akan mempelajari materi untuk kelas 10 semester ganjil, yaitu materi tentang struktur atom. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Alvareza Ramadan, Astrid Febrianti. Sebelum kita lanjut ke pelajarannya, Ibu ingin tahu dulu kalian sudah paham nggak tentang unsur-unsur apa saja yang ada di alam? Apa saja unsur-unsur yang ada di alam yang kalian ketahui? Silahkan angkat tangan. Oksigen Bu. Ya, Silikon Bu. Silikon. Besi Bu. Besi. Terus Aluminium, Bu. Aluminium, betul. Siapa lagi ya? Titanium, Bu. Apa? Titanium. Titanium. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bisa kalian lihat di slide. Adapun cakupan materi kita pada hari ini yaitu perkembangan teori atom Dalton sampai teori mekanika kuantum. Kemudian teknik penilaiannya nanti akan Ibu menilai sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Membaca materinya lewat link yang sudah Ibu kirimkan. Bagi yang suka auditori atau mendengar, boleh kalian menonton videonya. Dan bagi yang suka membaca atau yang punya kemampuan untuk gaya profil belajarnya visual, boleh membaca materi PDF yang sudah Ibu share di grup kalian. Silakan ambil HP-nya, kemudian kalian buka materinya dan dipelajari ya. Latihan menyadari kondisi tubuh. Namanya kita membuat kesadaran diri kita menjadi penuh. Caranya adalah kita rilekskan tubuh kita dengan fokus ke badan kita, salah satu fokus badan kita. Silakan duduk dengan tenang di posisinya masing-masing. Rilekskan badannya serileks mungkin. Kemudian tarik nafasnya, tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Jangan ada yang berbicara dulu, jangan ngobrol, kita fokus dulu ya. Tarik nafas, hembuskan. Nah, sekarang kalian fokus pada anggota tubuh kalian yang sebelah kanan, tangan kanan kalian. Tangan kanan kalian rasakan sensasinya, tapi jangan dipikirkan, cuma dirasakan saja. Rasakan tangannya, rasakan aja tangan itu seperti apa rasanya. Jangan dipikirkan, jangan ada pemikiran macam-macam, rasakan. Setelah kalian merasakan, pindah ke bagian tubuh yang lain. Kalian fokus ke kaki, fokus pada bagian tubuh kalian. Gimana? Sudah dirasakan? Kalau sudah, kita selesaikan. Tarik nafas panjang lagi, kemudian hembuskan. Nah, Ibu mau tahu nih apa yang kalian rasakan. Salah satu dari kalian silakan ceritakan apa saja yang kalian rasakan pada saat kalian fokus pada anggota badan kalian masing-masing. Apa yang dirasakan? Panas Bu, ini terasa panas ya? Lebih rileks Bu. Lebih rileks ya? Silahkan kalian buat kelompoknya. Kalau kalian ingin berkelompok mengerjakan boleh sendiri. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Terdapat gambar model-model atom, ada 5 model atom. Silahkan kalian lihat gambar model atom manakah yang Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika gelombang dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tadi sudah bagi kelompok. Yang untuk kelompok Dalton yang sebelah sini ya.
kelompok Dalton sebelah Ibu ya Novita. Kemudian di sebelahnya kelompok Thomson, kemudian kelompok Rutherford, kemudian kelompoknya Niels Bohr, kemudian kelompok mekanika gelombang. Tadi sudah diskusi berkelompok, sekarang kita akan presentasi per kelompok. Dimulai oleh kelompok Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, Niels Bohr, dan diakhiri nanti oleh mekanika gelombang. Untuk yang bekerja sendiri nanti bisa bergabung dengan temannya yang sama dengan materinya. Oke, kita mulai ya dari kelompok pertama. Silahkan ke kelompok Dalton. Kita sambut kelompok Dalton. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok Dalton akan menjelaskan hasil diskusi kami. Teori atom Dalton, hasil penemuan atau deskripsi model atom, gambar model atomnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya dari perwakilan dari kelompok Thomson ingin menjelaskan tentang teori atom, yaitu model atom Thomson. Kelemahan Rutherford tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tersebut tidak jatuh ke intinya berdasarkan teori yang dia kemukakan. Saya mewakili kelompok Niels Bohr. Teori atom, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Atom mekanika kuantum adalah atom paling modern yang digunakan hingga saat ini. Modelnya berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilinginya dalam suatu orbit. Penjelasan kalian tadi sudah bagus semuanya ya. Yang tadi malu-malu ternyata sebenarnya pede aja. Semoga bisa menjadi ilmu buat kalian semuanya. Setelah ini kalian kumpulkan jadi satu tentang teori-teori atom tadi. Teori atom yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Sebutkan isi teorinya, fenomena alamnya apa, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian tulis di buku tugas kalian untuk menjadi kesimpulan. Oke, kita lanjut ke tebak emosi ya. Untuk lembar observasi tebak emosi dan yang kalian dapat ini bertujuan untuk mengelola emosi kita dan emosi sosial kita. Karena dalam berteman seringkali kan kita kurang memahami emosi teman sendiri seperti apa di raut mukanya, sehingga rasa empati kita berkurang. Maka dengan ini kita akan belajar bagaimana mengelola sosial dan emosional kita melalui lembar yang sudah Ibu bagikan. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Untuk belajar empati, itu ada pilih 2 dari gambar tersebut. Pilih dari 2 gambar itu, kemudian pilih dari 6 gambar di bawah ini yang emoji. Pilih 2, kemudian kalian ceritakan apa yang pernah kalian lakukan pada saat teman kalian mengalami hal tersebut. Kami dari kelompok 1 memilih emoji marah dan sedih. Ketika teman kami marah, yang kami lakukan saat teman kami marah adalah meminta dia untuk menceritakan masalahnya, kemudian memberi solusi. Saat teman kami sedih adalah yang dilakukan menghibur dan memberi solusi atas masukan. Kami kelompok 3 memilih emoji senang, memberi selamat kepada teman yang baru saja memenangkan perlombaan. Lalu satunya emoji takut, merasa takut ketika teman menceritakan film horor yang dia tonton, lalu ikut takut untuk menonton film tersebut. Kami kelompok 2 memilih emoji bingung dan lucu. Jika teman saya merasa bingung, saya akan mengusulkan solusi yang baik. Memilih emoji lucu, jika teman saya merasa lucu, saya akan ikut tertawa. Kalian tadi sudah belajar tentang emosi dan bagaimana menghadapi teman-teman kalian yang sedang merasakan perasaan yang sama. Itu namanya adalah empati. Bagaimana kita berempati kepada teman kita sendiri. Kalian sudah membuat umpan balik atau mengisi umpan balik yang sudah Ibu berikan. Di situ sudah ada pemetaan kalian untuk bagaimana kebutuhan kalian belajar berdasarkan minat, kemudian bagaimana gaya belajar kalian. Di awal pembelajaran tadi sudah ada kita buatkan konten berdiferensiasi, di mana kalian yang visual membaca materi PDF,
kemudian yang auditori itu mendengar atau melihat dalam bentuk video, dan kinestetik bisa bergerak dalam bentuk diskusi atau dalam mengerjakan LKPD. Untuk berdasarkan minat, Ibu sudah kelompokkan di sini ada komputer, kemudian olahraga, seni musik, bahasa dan sastra dan sains sesuai dengan pilihan kalian. Dan sudah juga Ibu kelompokkan nama-namanya sesuai dengan yang mengisi link. Untuk produknya, produk itu hasil daripada kebutuhan belajarnya itu berdasarkan minat, itu produknya dibedakan. Bagi yang minat di komputer, maka kalian nanti membuat produk berupa infografis, poster, diagram flyer dalam bentuk digital, animasi dan video tentang fenomena alam, tentang 5 teori tadi. Yang minat olahraga silahkan buat alat peraganya, misalnya buat bola penjalnya kah, atau buat roti kismisnya kah, dan sebagainya. Kemudian untuk seni musik, kalian bisa buat TikTok atau lagu, atau menggunakan alat musik sambil bernyanyi dan sebagainya, terserah. Kemudian untuk yang bahasa dan sastra, bisa kalian membuat produk berupa artikel, esai, mengetik atau bisa tulis tangan, tidak ada masalah. Kemudian untuk bidang sains, silahkan kalian berdemonstrasi sambil menjelaskan. Ini adalah fenomena alam ini nih. Boleh dalam bentuk video juga terserah. Intinya adalah menjelaskan dalam bentuk ilmiahnya. Itu adalah tugas-tugas produk kalian. Untuk apa kita tugaskan kalian membuat produk ini? Ini adalah hubungannya nanti ke sikap kalian, supaya sikap kalian itu membuat kalian memiliki daya tangguh atau daya lenting. Tadi kan kita sudah belajar tentang empati ya. Maka sekarang Ibu mengajari kalian bagaimana kalian memiliki sifat, memiliki daya lenting dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya di mana? Pada saat kalian kemarin memilih minat kalian. Kalian kan sudah milih tuh, oh saya sukanya olahraga. Berarti kalian sudah bertanggung jawab dalam keputusan kalian. Maka kalian akan mengerjakan tugas di bidang itu. Itu namanya bertanggung jawab. Kemudian daya lenting itu apa? Kalian punya daya tangguh, ketangguhan diri, supaya kalian nanti dalam mengerjakan tugas itu kalian tidak patah semangat. Saya harus semangat, saya harus tangguh. Itulah gunanya kita membuat tugas produk yang nantinya akan kalian buat masing-masing di rumah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Untuk yang terakhir kalinya, Ibu akan membagikan jurnal refleksi diri. Silahkan kalian isi dan kalian bisa menilai diri kalian sendiri di sini. Pelajaran hari ini, salah satu di antara kita akan membuat kesimpulan. Siapa yang akan membuat kesimpulan? Saya, Bu. Silahkan. Kesimpulan hari ini, fenomena alam Dari model atom, 1 Dalton, bola pejal, 2 Thomson, roti kismis, 3 Rutherford, orbit elektron, 4 Bohr, tata surya, 5 mekanika gelombang, awan-awan elektron yang mengelilinginya. Untuk pekerjaannya nanti silahkan disetorkan ke Ibu untuk dinilai, begitu pula dengan jurnal refleksinya. Sebelum pulang silahkan berdoa. Siapa yang memimpin doa, silahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian hari ini materi yang sudah Ibu sampaikan tentang struktur atom. Semoga kalian bisa memahaminya dengan waktu yang mungkin singkat ini, tetapi mampu bisa menguasai materi tentang struktur atom. Perasaan saya saat merancang pembelajaran berdiferensiasi adalah memang agak sulit memulainya, karena RPP yang disusun harus benar-benar menerapkan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Begitu pula bagaimana saya harus memikirkan pola pengajaran seperti apa untuk menerapkan kompetensi sosial dan emosional pada peserta didik. Saat pelaksanaan pembelajaran, saya merasa senang melihat peserta didik
dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terlihat antusiasme mereka saat dibagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok maupun mandiri. Pembelajaran kesadaran diri yang dilakukan untuk peserta didik melalui body scanning membuat mereka rileks dalam pembelajaran. Saya juga senang saat melihat mereka menikmati pembelajaran ketika dibagikan emoji, dan mereka bisa mengungkapkan rasa empati mereka kepada teman jika merasakan seperti pada emoji tersebut. Ada perasaan berbeda saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Ada perasaan untuk terus berinovasi dalam menerapkannya. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya sesuai dengan keinginan mereka, serta mampu mengembangkan kompetensi diri untuk terus berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Biasanya, pola yang dilakukan adalah klasikal, sehingga peserta didik menerima dan melaksanakan proses pembelajaran sama dengan teman-temannya yang lain. Sedangkan pada pembelajaran diferensiasi, setiap peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan minat bakatnya. Untuk pembelajaran KSE, saya menyadari bahwa setiap peserta didik perlu penanaman kompetensi ini agar kelak mampu memiliki karakter yang baik, terutama memiliki empati kepada sesama. Rencana perbaikan yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya bisa lebih banyak lagi berlatih dan belajar pola pengajaran berdiferensiasi. Karena ini pertama kalinya saya melaksanakan hal ini, maka pastinya masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Tetapi dengan sering menerapkan pola seperti ini, maka akan membiasakan diri saya untuk terus berinovasi. Untuk penerapan KSE pada kesadaran diri, masih perlu banyak latihan agar peserta didik benar-benar bisa terbawa merasakan apa yang saya katakan. Rencana selanjutnya adalah bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran ini untuk moda daring. Perlu belajar inovasi dan cara agar pembelajaran diferensiasi dan KSE dapat berjalan walau dalam keadaan online atau belajar dari rumah.